Oke. Saya akan menjelaskan pendapat tentang penganiayaan. Penganiayaan adalah perlakuan senang-senang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lainnya dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan penganiayaan berat, penganiayaan ringan? Penganiayaan berat adalah perlakuan yang dilakukan oleh seorang itu terhadap orang lain dengan sengaja dengan kejahatan yang sangat berat seperti melukainya, mencederainya, atau melakukan hal yang tidak baik terhadap dirinya. Dan biasanya penganiayaan berat ini diberi hukuman minimal 8 tahun penjara. Oke. Sedangkan penganiayaan ringan itu adalah perlakuan terhadap orang lain dengan sengaja, tapi tidak terlalu berat sekali seperti melukai atau begitunya, tapi hanya dengan cara kayak mengata-ngatainya atau gimana nya begitu, dengan atau ibarat kata dengan cyberbullying lah, bullying atau bully kayak gitu. Biasanya terkena hukuman paling minimal ya 1 tahun penjara atau 2 tahun penjara karena mirip. Nah, pertanyaan ketiga adalah jelaskan sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan dengan perilaku penganiayaan berat. Minimal satu contoh sanksi penganiayaan ringan atau contoh sanksi penganiayaan berat. Sanksi contoh penganiayaan berat tadi dibilang minimal 8 tahun penjara. Sedangkan sanksi penganiayaan ringan itu dengan dikenai hukuman denda atau tidak 3 bulan penjara. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan pernyataan ini. Berpikirlah sebelum bertindak, sebelum menyesal di kemudian hari. Kita emang dari dulu sebelum diajarkan oleh orang tua kita berpikirlah sebelum bertindak, sebelum menyesal di kemudian hari. Kenapa demikian? Karena mungkin kita seperti seperti narkoba lah. Jangan narkoba. Seperti kita mengapain teman kita menganiaya dia atau menghina dia, atau dengan seperti untuk masa-masa sekolah kita disebut bully, kita membuli dia ya. Kita membuli dia, kita senang melakukannya, membuli dia, tapi untuk saat kita ketahuan kita tertangkap dan dipenjara mungkin, atau kita terkena hukuman. Kenapa? Kita harus berpikir dulu. Emang kita merasakan apa yang kita lakukan itu sangat enak, sering kita lakukan, senang melakukannya, tapi belum tentu itu akan selamat buat kita di kemudian harinya. Seperti yang saya bilang, kita membuli teman kita, mungkin kita akan terkena hukuman yang membuat nama kita buruk, atau nilai kita buruk, atau kita terjerat dalam masalah lainnya dengan mudah. Jadi kita terus berpikir sebelum melakukan sesuatu kegiatan kita. Terus pertanyaan kelima adalah sebutkan 3 cara mengontrol emosi dalam diri seseorang. Yang pertama, secara agamawi itu harus berdoa. Yang kedua, kita harus menghibur diri kita dan jangan kepancing emosi. Yang ketiga, tetap selalu sabar walaupun kita sering dihina atau diapakan, atau sering dipancing-pancing. Kita harus selalu sabar karena Tuhan akan membalasnya bila itu. Sekian, terima kasih.